Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup bagian pertama. Pada gambar berikut menunjukkan struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Susunan hierarki tersebut dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, sehingga nanti akan membentuk organisme. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sel. Sel berada di tingkat struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera yaitu bakteri dan ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Agar lebih memahami tentang sel, mari kita simak perbedaan organel-organel sel pada tumbuhan dan juga pada sel hewan. Organel sel yang khas pada tumbuhan adalah dinding sel. Bagian ini berada di bagian luar membran sel, berfungsi untuk mencegah sel menyerap terlalu banyak air. Selanjutnya adalah membran sel atau membran plasma. Membran sel ini dimiliki oleh sel tumbuhan dan juga sel hewan, yang berfungsi untuk melindungi sel dan sebagai sarana perpindahan keluar masuknya material sel. Sitoplasma merupakan cairan tempat organel-organel sel yang lain berada. Sitoplasma dimiliki oleh sel hewan dan juga sel tumbuhan. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah pabrik protein yang ada di dalam sel hewan dan juga di dalam sel tumbuhan. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk produksi lipid atau lemak, sedangkan retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk membantu produksi protein, terutama yang akan diekspor keluar sel. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berperan sebagai pusat energi. Lisosom adalah pusat daur ulang sel, di mana organel ini dimiliki oleh sel hewan dan juga sel tumbuhan. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang dimiliki oleh sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kloroplas merupakan bagian dengan pigmen-pigmen yang digunakan untuk proses fotosintesis. Kloroplas ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Vakuola juga merupakan organel sel yang khas terdapat pada tumbuhan. Vakuola berisi cairan. Amiloplas merupakan plastida yang tidak mempunyai pigmen yang berfungsi sebagai penyimpanan pati, dan amiloplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Selanjutnya mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan organel sel yang berbentuk tabung silinder. Sentriol merupakan organel sel yang terdapat pada sel hewan dan jamur. Organel ini berperan dalam proses pembelahan sel. Agar lebih memahami tentang organel-organel sel, silakan simak beberapa penjelasan berikut ini.
Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.